Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, di hari ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Oke. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita mereview sejenak materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang elektromagnet ya, yaitu magnet yang dibuat dari aliran listrik, arus listrik DC ya. Oke, pada pertemuan kemarin itu ada beberapa yang masih belum paham cara menentukan kutub magnetnya. Baik, mungkin bisa kita bahas di sini ya. Jadi untuk proses pembuatan magnet listrik ya atau elektromagnet itu ada di gambar di sebelah kiri, dan yang di gambar sebelah kanan ini hanya sebatang besi ya yang tidak bersifat magnet. Baik, langkah pertama kita lihat dulu gambar yang di sebelah kiri ya, karena ini adalah magnet yang terbuat dari aliran arus listrik DC ya. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah tentukan kutub positif dan negatif pada baterai. Nah, di sini kan digambarkan baterainya itu dua garis ya, satunya pendek, satunya lebih panjang. Yang garis yang lebih panjang ini itu adalah kutub positif baterai. Yang lebih pendek itu adalah kutub negatifnya baterai. Oke, seperti yang sudah kita pelajari di semester kemarin ya, itu kan arus listrik itu mengalir dari potensial ya, atau dari kutub positif menuju ke kutub negatif, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Akibatnya apa? Akibatnya timbul arus listrik ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan arus listriknya terlebih dahulu. Dari mana? Dia berjalan ke kanan, kemudian naik ke atas, lewat belakang, baru ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, kemudian kembali lagi ke baterai. Setelah kalian menentukan arah arusnya, baru kemudian kalian menentukan kutub magnetnya ya. Arah kutub magnetnya itu memakai kaidah tangan kanan. Caranya adalah kalian genggam bolpen atau pensil ya. Kemudian bolpen atau pensil kalian itu kalian ibaratkan seperti batang peki. Kemudian keempat jari tanganmu itu arahkan ke arah bawah ya, sehingga kutub utaranya itu ada di sini ya, di titik P, dan kutub selatannya ada di titik P. Ini kutub selatannya. Jadi seperti itu. Karena ini kutub selatan dan ini kutub utara, maka ketika elektromagnet ini diinduksikan dengan sebatang besi, yaitu besi RS, maka besi RS ini akan mengalami induksi magnet ya, terinduksi oleh elektromagnet, sehingga besi RS ini akan menjadi magnet juga ya, menjadi benda yang bersifat magnet dan memiliki kutub-kutub kebalikan dari apa? S. Berarti yang dekat dengan Q ya, yaitu titik R ini menjadi kutub S karena kebalikan dari utara. Terus karena di titik R ini kutub selatan, maka di titik S ini pasti kutub utara. Sehingga titik P ini kutub selatan, Q kutub utara, R ini kutub selatan, S ini kutub utara. Jadi seperti itu cara menentukan kutub pada magnet ya, baik itu pada magnet elektromagnet ya, baik itu pada elektromagnet maupun pada induksi magnetik. Baik, saya kira itu yang dapat kita review ya. Baik, itu review
materi sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku elektronik IPA-nya, silahkan dibuka sambil menunggu kiriman buku paket ya, dan juga handout kalau diperlukan. Oke, langsung saja kita bahas ya mengenai konsep elektromagnet. Jadi konsep elektromagnet ini ditemukan oleh seorang fisikawan asal Denmark yang bernama Hans Ørsted ya. Ørsted ini melakukan sebuah percobaan, yaitu dia membuat sebuah aliran arus listrik ya. Arus listrik ini sumber daya listriknya, sumber tegangannya ya. Kemudian arusnya mengalir lewat kabel merah dan kabel hitam ini. Kemudian di salah satu kabelnya itu dipasangi sebuah magnet kompas. Nah, magnet jarum dalam hal ini adalah kompas. Dia mengamati apa yang terjadi pada kompas saat kompas itu berada di sekitar kawat yang dialiri arus listrik DC. Nah, dia mendapatkan terjadinya pergerakan kompas yang tidak teratur di sekitar kawat berarus ya. Sehingga dia berkesimpulan bahwasanya di sekitar kawat berarus listrik itu timbul namanya medan magnet ya. Kemudian arah medan magnetnya itu ditentukan oleh aturan tangan kanan ya. Jempolnya ini, ibu jarinya ini itu menunjukkan arah arusnya, dan keempat jarinya ini menunjukkan arah medan magnetnya. Ini kalau pada kabel atau kawat berarus yang posisi kawatnya itu lurus, enggak dililitkan ya. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan kawat yang dililitkan? Nah, beda lagi ceritanya. Untuk kawat yang A ya, kawat yang A ini kawatnya lurus tapi dia dibentuk melengkung ya, membentuk sebuah lingkaran. Ini arah medan magnetnya juga sama dengan yang di slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Arusnya itu lurus, medan magnetnya itu melingkar. Berbeda halnya dengan gambar yang A. Untuk gambar yang B ya, ini gambar kawat yang dililitkan menjadi sebuah kumparan. Maka cara menentukan kutub magnetnya itu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, yaitu pertama dilihat mana kutub positif dan kutub negatif baterainya terlebih dahulu. Kemudian tentukan arah arusnya. Karena ini yang kutub positif baterainya ini ada di sebelah kiri, maka arus akan mengalir ke sebelah kiri. Kemudian kabelnya ini melilit ya, melilit dan digambarkan ini yang bagian depannya ini ada arus yang mengalir ke atas. Maka keempat jari tangan kita itu kita arahkan ke atas, sehingga didapatkan kutub utara itu ada di sebelah kiri dan kutub selatan ada di sebelah kanan. Dengan garis warna hijau ini adalah garis medan magnetnya ya. Garis medan magnet ini tidak dapat diamati ya, nggak terlihat oleh mata, ini digambarkan saja ya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau masih bingung silahkan ditanyakan. Oke, berikutnya, nah ini dua gambar yang sedikit berbeda ya. Ini sebenarnya materi di pertemuan sebelumnya, gambarnya sedikit berbeda. Coba kita perhatikan untuk baterainya, gambar yang sebelah kiri maupun gambar yang sebelah kanan. Kalau kita perhatikan, ini kutub positif baterainya atau garis yang lebih panjang itu sama-sama di sebelah kiri, sehingga arusnya pasti akan bergerak ke arah kiri terus kemudian ke atas, arah kiri kemudian ke atas. Tapi bedanya ya, coba diperhatikan pada batang AB dan batang PQ ya. Batang AB itu kawatnya dia lewat bagian belakang ya, batang AB lewat bagian belakang. Kalau batang PQ ini lewat bagian depan, sehingga untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan magnet listriknya itu sedikit berbeda ya. Kalau pada gambar sebelah kiri ini itu karena arah arus yang bagian depannya ini itu mengarah ke bawah,
maka keempat jari kita arahkan ke bawah, dan ibu jari kita itu menunjukkan kutub utaranya. Ini kutub utara. Sedangkan untuk yang gambar sebelah kanan ini, karena arah arus ya yang ada di bagian depan sini itu arahnya ke atas, maka kita menggenggam batang packingnya itu, keempat jarinya kita arahkan ke atas. Iya. Oke, sehingga ibu jarinya ada di sebelah kiri. Sehingga titik P ini kutub utara, titik Q ini kutub selatan. Titik A ini kutub selatan, ini kutub utara. Kalau kedua listrik magnet ini kita dekatkan, maka kutub utara ketemu kutub utara, maka pasti interaksinya akan tolak menolak. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut menuju gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz itu gaya yang timbul karena ada arus listrik yang melewati medan magnet ya. Rumusnya itu F sama dengan B kali I kali L ya. F sama dengan Bill, dimana F ini adalah gaya ya, gaya Lorentz, satuannya Newton. B ini adalah medan magnet, satuannya Tesla. I ini adalah kuat arus, satuannya ampere. Dan L ini adalah panjang kawat, satuannya meter. Oke. Terus untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya itu kita juga memakai kaidah tangan kanan ya. Tapi di sini agak berbeda. Tangan kanan kita tidak dalam posisi menggenggam, tapi diposisikan seperti gambar ini ya. Ibu jarinya kita arahkan ke atas, terus jari telunjuk kita arahkan ke depan, gayanya kita arahkan ke samping kiri ya. Jadi seperti ini. Ibu jari menunjukkan arah dari arus listrik, jari telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah ini menunjukkan arah gaya Lorentz-nya ya. Dengan masing-masing ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah ini masing-masing saling tegak lurus ya. Kalau digambarkan bisa seperti ini. Nah, ini kuat arus atau I, dan ini medan magnetnya B, ini saling tegak lurus. Terus B sama F ya, medan magnet sama gaya Lorentz ini juga saling tegak lurus. Gaya Lorentz sama I ini juga saling tegak lurus. Itu cara menentukan gaya Lorentz. Kita praktekkan di contoh soal ya. Terdapat kabel sepanjang 2 meter dialiri listrik dengan kuat arus 500 mA yang arusnya mengalir dari utara menuju ke selatan. Jika kabel tersebut berada di sekitar medan magnet sebesar 10 Tesla dan arah medan magnetnya dari timur ke barat, berapakah gaya Lorentz yang ditimbulkan dan kemanakah arah dari gaya Lorentz tersebut? Ya, ini contoh soal disertai dengan arahnya ya, karena arus listrik terus medan magnet dan gaya itu termasuk vektor, maka disertai dengan arah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Yang diketahui L atau panjang kabelnya itu 2 meter, terus kuat arusnya itu 500 mA ya. Karena ini miliampere kita jadikan ampere ya. Jadi 0,5 ampere, dari mili ke ampere. Sama seperti dari milimeter ke meter ya. Berarti ini dibagi 1000. Oke. Arahnya ke selatan. Kan tadi disebutkan dari utara ke selatan ya. Berarti arahnya ke arah selatan. Terus medan magnetnya ini sebesar 10 Tesla. Arahnya dari timur ke barat. Berarti arahnya ke barat. Nah, ditanya besar F-nya dan arahnya kemana. Oke, untuk bisa menjawab soal ini, kita masukkan dulu ke rumusnya tadi ya. F sama dengan B kali I kali L. B-nya 10, I-nya 0,5, L-nya itu 2. 10 kali 0,5, 5. 5 kali 2, 10. Jadi diperoleh F sama dengan 10 Newton. Untuk menentukan arahnya, ya, kamu harus paham dulu arah mata angin ya. Kalau arah mata angin kita gambarkan di sebidang kertas, maka bisa digambarkan seperti ini ya. Arah utara itu ke arah atas, timur ke arah kanan, selatan bawah, barat sebelah kiri. Kemudian dari sini kita gambar ya, kuat arusnya ke arah mana dan medan magnetnya ke arah mana
Yang pertama kuat arusnya, itu kan tertulis ke arah selatan ya. Karena dia ke arah selatan, maka kita gambar garis ke arah selatan ya. Yang warna merah ini menunjukkan arah dari kuat arusnya. Kemudian medan magnetnya ke arah barat, berarti arahnya kita gambar garis yang arahnya ke arah barat ya. Medan magnet atau B saya gambarkan dengan garis warna hijau. Oke, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan ya, kuat arus tadi kan diwakili oleh ibu jari ya. Kuat arus kan I, berarti ibu jari kita arahkan menuju arah selatan. Kemudian jari telunjuk kita yang mewakili dari arah medan magnet kita arahkan ke arah barat. Maka jari tengah kita itu akan menunjukkan arah mana? Ya pasti ke arah bawah ya. Karena arah bawahnya itu menuju bidang gambar kita ya, bidang kertas kita, itu bisa digambarkan dengan tanda silang. Artinya tanda silang itu arahnya menjauhi kita atau masuk ke dalam bidang gambar. Sehingga untuk arah gaya Lorentz-nya itu arahnya mengarah ke bawah. Itu cara mengerjakan besarnya gaya Lorentz dan arahnya. Oke, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Kalau sudah paham, saya kasih tugas. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan ya, bisa japri ke nomor WA saya. Tugasnya saya kasih 2 nomor. Yang pertama mencari besarnya gaya Lorentz ya. Tapi di sini saya tidak ikut sertakan mencari arahnya. Yang kedua, ini sebenarnya hampir sama seperti tugas yang kemarin ya, mengulang sedikit, yaitu menentukan kutub pada magnet listrik ya. Yaitu pada batang PQ itu kutubnya apa? P ini kutub apa? Q ini kutub apa? Kemudian magnet listrik ini didekatkan dengan sebuah magnet batang ya. Dengan yang magnet batangnya ini kutub selatannya didekatkan dengan titik Q. Interaksinya bagaimana? Apakah tolak menolak ataukah tarik menarik? Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Saya tunggu paling lambat sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.